Shalom saudara-saudara terkasih, sebelum menonton konten ini, klik tombol subscribe di channel Mona Sinaga dan mohon partisipasinya melalui klik like dan kemudian share sebagai partisipasi saudara-saudari untuk mendukung praktik lapangan saya. Saya Mona Aprilia Sinaga, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP semester 7 yang sedang melaksanakan praktek Zending secara online dengan tema Keindahan Alam Indonesia. Berbicara tentang keindahan Indonesia sangat beragam, bukan? Indonesia dikenal sebagai Nusantara yang indah, subur dan permai karena alam Indonesia adalah pemberian Tuhan untuk semua manusia Indonesia. Dapatkah sekarang ini kita bersungguh-sungguh bersyukur karena setiap daerah pasti ada keindahan-keindahan alam yang sangat membius para penglihatan manusia, terdiri dari gunung, laut, dan pantai. Keberagaman keindahan alam di Indonesia merupakan salah satu hal yang harus disyukuri setiap umat yang ada di Indonesia, karena hal ini menjadi salah satu sumber penghasilan di negara Indonesia akibat dari wisata alam dan dijadikan sebagai objek wisata oleh orang-orang luar yang datang untuk memanjakan mata di negara Indonesia kita itu. Selain daripada pengertian itu, apakah fungsi alam di tengah-tengah kehidupan manusia? Fungsi alam merupakan salah satu sumber daya manusia untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Selain daripada itu, tempat tinggal juga menjadi salah satu alasan manusia harus mensyukuri bahwa dalam dunia ini, khususnya ciptaan Allah, merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan interaksi sosial bersama dengan manusia lainnya. Kemudian daripada itu juga, tempat tinggal hewan dan tumbuhan merupakan alasan tertentu bagi setiap orang harus mengucap syukur karena merupakan hal yang sangat memotivasi manusia, khususnya manusia Kristen dewasa, untuk melaksanakan interaksinya dengan alam. Bagaimana jika ini tidak terjaga? Apa yang menjadi masalah kita pada saat ini? Apa yang menjadi konfliknya? Yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang dilakukan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, ini merupakan masalah sosial. Apakah ini menjadi masalah di tengah-tengah kehidupan Kristen? Apakah kita mengingat bahwa mandat Allah kepada kita untuk menaklukkan dan menguasai bumi? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masalah yang ada di negara kita ini, khususnya kepada etika lingkungan yang menjadi mandat orang Kristen dalam hal menaklukkan dan menguasai bumi sebagai perkataan Allah yang menuntut manusia untuk bertanggung jawab atas mandat Allah kepada manusia. Jikalau kita melihat bahwa terjadinya krisis lingkungan pada saat ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana manusia berrelasi dengan lingkungannya. Apa yang kita sesali? Apa yang kita membenci Tuhan? Ataukah kita benci kepada alam itu sendiri karena menimbulkan masalah di tengah-tengah kehidupan manusia? Pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai, dan perbuatan kotor lainnya merupakan hal yang tidak terpuji dari setiap tingkah laku manusia yang ada dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian melihat hal itu, maka kita harus berlaku adil dengan alam, tidak mengeksploitasi, dan damai dengan sesama untuk bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap mandat Allah. Ingatlah saudara-saudari, dalam firman Tuhan Kejadian 1 ayat 26 yang merupakan mandat Allah kepada manusia untuk tetap bertanggung jawab kepada alam dan ciptaan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus mampu menyelesaikan persoalan ini secara dewasa, memaknai Allah sebagai pencipta dan menghargai mandat dan menaklukkan dan menguasai bumi supaya kita dapat melaksanakan interaksi sosial kita bersama saudara-saudara kita yang tinggal di bumi ini, dan kemudian kita dapat merawat segala ciptaan Tuhan, baik itu hewan dan tumbuhan lainnya, supaya kita hidup berdamai, supaya kita hidup aman dan tentram menjalani hidup. Sekian dan shalom.